Puji Tuhan, Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam program kesayangan kita, Menara Doa Online AGCC GBD Kota Kudus. Saya percaya di awal minggu ini kita semua pasti sedang sibuk-sibuknya. Tetapi kalau kita sampai hari ini masih boleh memuji, menyembah nama Tuhan, saya yakin dan percaya itu semua karena anugerah dan kasih kemurahan Tuhan bagi setiap kita semua siang hari ini. Mari sama-sama kita akan memulai ibadah menara doa kita pada siang hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih dalam kehadirat Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu, siang hari ini kami boleh memuji memuliakan namamu. Kami yakin seberapapun kami yang hadir pada siang hari ini, Engkau bekerja di dalam menara doa pada siang hari ini. Kami mau memuji memuliakan namamu, pimpin ibadah menara doa ini dari awal pertengahan hingga akhir, dan biar melalui program ini namamu saja yang ditinggikan, namamu saja yang dimuliakan. Dan kami rindu, kami menuai jiwa-jiwa, kami melihat jiwa-jiwa datang memuji menyembah, bertekuk lutut, mengaku dengan mulut lidah bibir mereka bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kami siap memuji menyembah-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur, dan setiap kita siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Kita diselamatkan bukan dengan barang yang fana. Kita diselamatkan dengan darah Tuhan yang mahal. Bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti bagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau membebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup
hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku persembahkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan dari awal pujian ini bersama-sama, katakan. Bukan dengan emas perak Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan
sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, sembah Dia, Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji. Haleluya. Kami sembah, kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. Kami sembah Tuhan, kami sembah, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Kami menyembah, Engkau layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Ajaib, ajaib, besar anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ya ralala bala bala basekana ya ralaba. Oh, ya ralala bala 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 basekara lala bala 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 basene ya ralala bala 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 basekara lala bala bala. Kami sembah, bekerjalah di hidup kami siang hari ini. Jamahlah setiap kami Tuhan, jamah dan ubahkan setiap kami. Kami rindu mengalami jamahan-Mu, kami merindu mengalami kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan dengan lembut sekali lagi, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padamu seperti yang Kau miliki. Oh, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari Tuhan, jadikan kehendak-Mu dalam hidup kami seperti yang Engkau kehendaki dan keingini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat dan ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu siang hari ini. Kami percaya ya Bapa, siang hari ini pujian dan penyembahan kami boleh naik ke dalam hadirat-Mu. Boleh Engkau terima sebagai pujian penyembahan yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, saat hati-Mu disenangkan, disitulah mujizat, pertobatan, pertolongan, pemulihan terjadi bagi setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, Kau Tuhan yang Maha Kuasa, Kau Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil, perkara-perkara yang besar, Engkau pasti lakukan ke dalam hidup kami saat kami memuji menyembah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati setiap pemirsa Menara Doa Online yang sudah dengan terus tekun setia memuji menyembah nama Tuhan. Kau memberkati kehidupannya, pekerjaannya, bisnisnya, apapun yang dilakukannya, Tuhan buat berhasil. Demikian juga dengan setiap jemaat-jemaat Tuhan AGCC GBT Kota Kudus. Kami yakin dan percaya apapun yang dikerjakannya Tuhan buat beruntung, sehingga Tuhan kehidupan mereka boleh semakin hari, boleh semakin naik. Mereka boleh menjadi orang-orang yang hebat, mereka boleh menjadi orang-orang yang berdampak, baik secara jasmani terlebih rohani. Hidup setiap jemaat AGCC GBT Kota Kudus akan menjadi hidup
jemaat-jemaat Tuhan yang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya apapun yang menjadi masalah pergumulan setiap jemaat-jemaat Tuhan pada siang hari ini, Engkau yang lebih tahu, dan hamba-Mu tidak sempat mungkin untuk mendoakan satu persatu, tetapi hamba-Mu percaya akan kuasa-Mu. Hamba-Mu percaya Engkau mendengar, bahkan Engkau sanggup menampung air mata kami dalam kirbat-Mu, sehingga Tuhan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu boleh semakin dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur, dan setiap kita yang siap menyambut firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, tadi kita sudah memuji menyembah nama Tuhan, dan saya percaya setiap kita pasti diberkati dengan pujian penyembahan yang sudah kita naikkan. Ada berapa banyak yang percaya Tuhan bekerja, Tuhan mencurahkan berkat-Nya kepada setiap kita siang hari ini? Boleh ketik di kolom komentar, katakan saya sangat percaya. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Hari ini senang sekali saya Pastor Yoelo boleh kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mika pasal 3 ayat yang ke-11 dengan judul Jangan Hanya Karena Uang. Mari kita buka Alkitab kita, Mika pasal 3 ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita, tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, uang adalah sesuatu hal yang penting, tetapi bukan yang terpenting di dalam kehidupan kita. Nah, sayangnya banyak orang yang berlomba-lomba untuk mengumpulkan uang demi masa depannya, demi anak-anaknya, cucu-cucunya, bahkan sampai cicit-cicitnya. Orang begitu kerja keras, orang begitu berusaha dengan mati-matian, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, hanya untuk mengejar uang. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, hal ini sebetulnya tidak salah. Tetapi yang menjadi salah adalah kalau kita mengumpulkan uang, kemudian cara kita mengumpulkan uang itu dengan cara menghalalkan segala cara. Orang yang mengumpulkan uang dengan menghalalkan segala cara, orang itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Seperti juga yang terjadi di dalam kitab Mika pasal 3 ayat 11 yang baru saja kita baca. Kita mengerti di mana para pemimpin-pemimpin Israel melakukan pekerjaannya hanya karena uang. Para hakimnya karena uang mereka mau melakukan keputusan-keputusan yang tidak benar. Mereka mau memutuskan perkara-perkara yang seharusnya A, ya A, tapi A jadi B. B harusnya B, B jadi C. Nah, jadi karena uang, hakim itu buta matanya. Mereka tidak melihat kebenaran. Ya, karena apa motivasinya? Ngumpulin uang. Begitu juga dengan para nabi-nabi, para imam-imam yang bekerja di rumah Tuhan. Mereka bernubuat, mereka menyembah Tuhan, menyampaikan pengajaran firman Tuhan. Juga bukan pengajaran firman Tuhan yang murni, juga penyembahan-penyembahan yang murni, bukan. Tetapi mereka melakukan itu motivasinya supaya dapat uang. Nah, ini hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita melakukan sesuatu hanya karena uang, ya perhatikan ya kalimat saya, ketika kita melakukan sesuatu hanya karena uang,
Nah, itu kita harus koreksi diri. Kita tidak boleh sebagai orang Kristen melakukan pekerjaan kita hanya karena dorongan uang semata. Seperti saya pada siang ini, saya melakukan siaran ini jujur tidak mengharap sedikit pun uang dari Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya hanya berharap kepada Tuhan untuk Tuhan memberkati saya. Tetapi apabila Bapak Ibu seperti yang saya katakan di hari Senin yang lalu dan Selasa, apabila tergerak untuk memberkati pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan melalui channel YouTube ini, Bapak Ibu boleh memberikan persembahan kepada rekening yang ada di kolom deskripsi. Nah, itu hanya sebagai untuk saya ingin melihat Bapak Ibu kesungguhannya dalam memuji menyembah Tuhan. Sebab orang yang bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan tentu tidak memuji Tuhan dengan tangan yang hampa. Tentu tidak datang kepada Tuhan dengan tangan yang kosong. Ya, jadi meskipun Bapak Ibu Saudara-saudara tidak memberi pun saya juga sebetulnya tidak apa-apa. Tetapi Bapak Ibu, kalau Anda memberi bukan kepada saya. Tetapi Anda memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk kehidupan hamba-hamba Tuhan. Dan ini yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya jujur Bapak Ibu, memang perlu uang. Saya memang hidup butuh uang. Tetapi bagi saya, pelayanan saya tidak termotivasi karena uang. Saya tidak melihat, wah kalau pelayanan ini tidak menghasilkan uang, lalu saya berhenti melayani dan saya meninggalkan pekerjaan Tuhan. Tidak. Sudah berapa lama kalau kita lihat channel YouTube kita berjalan dan tidak ada satu peser pun uang yang masuk ke rekening saya karena YouTube ini. Kalau Bapak Ibu mengatakan, wah enak Pastor Yoel dan tim pastoral AGCC dapat AdSense dari YouTube. Saya mau katakan Bapak Ibu, AdSense YouTube AGCC GBT Kota Kudus itu tidak aktif. Kita tidak mendapat uang sepeser pun dari iklan-iklan yang ada di YouTube. Kalau toh Bapak Ibu melihat siaran ini lalu mendapat iklan itu kita tidak mendapat keuntungan dari iklan tersebut. Hanya 0 rupiah yang kita dapatkan dari iklan tersebut. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, mari jangan lakukan segala sesuatu karena uang. Tetapi firman Tuhan berkata, lakukanlah segala hal seperti untuk Tuhan. Nah, kalau kita sungguh-sungguh kita mau melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, nanti Tuhan pasti akan membukakan tingkap-tingkap di langit, berkat-berkatnya yang ajaib melimpah dalam hidup kita. Mungkin kalau di dalam konteks saya sebagai hamba Tuhan, saya kasih contoh diri saya sendiri, mohon maaf, mungkin saya tidak menerima uang dari para pemirsa YouTube online yang menonton siang hari ini. Itu tidak masalah. Tetapi Tuhan sanggup mengirim uang dari orang-orang lain yang mungkin gak pernah saya duga. Tiba-tiba nanti Tuhan memberkati saya, Tuhan memberi saya berkat yang lain. Bukan hanya sekedar materi, tapi ada kesempatan, tetapi ada peluang-peluang lain. Siapa tahu saya diberkati dengan bisa siaran di tempat atau channel YouTube yang lebih besar kapasitasnya. Itu Bapak Ibu. Jadi ayo kita orang Kristen jangan hanya bekerja karena uang, tetapi marilah kita bekerja apapun pekerjaan Bapak Ibu Saudara-saudara, lakukanlah karena Tuhan. Dan yang kedua, jangan ukur berkat Tuhan dari sekedar uang. Uang bukan segalanya Bapak Ibu. Tetapi ukurlah berkat Tuhan itu dari kesempatan setiap hari yang Tuhan berikan kepada kita. Kita masih bernafas, kita masih hidup, artinya itu berkat Tuhan. Mengapa? Karena saat kita bernafas, saat kita masih hidup hari ini, artinya masih ada peluang, masih ada kesempatan untuk hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biar firman Tuhan siang hari ini memberkati dan menumbuhkan iman kita semua untuk kita semakin berbuah di dalam Tuhan. Mari kita akhiri menara doa kita siang hari ini dengan berdoa dan nanti kita berdoa Bapa kami dan terakhir kita akan menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kami diajar untuk hidup kami tidak tergantung kepada uang.
Karena kami tahu kalau hidup kami hanya menggantungkan diri kepada uang, maka kami pasti akan kecewa. Maka pekerjaan kami pasti tidak akan kami kerjakan dengan baik. Karena kami selalu mengukurnya dengan uang. Ajar untuk kami mengerti konsep bahwa kami melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik bukan karena uang, tetapi karena ada Tuhan yang sudah menganugerahkan berkat-Nya yang limpah, kehidupan buat setiap kami, kesempatan-kesempatan buat setiap kami di dalam hidup kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh memuliakan nama Tuhan. Ajar mata kami memandang kepada Tuhan, bukan kepada apa yang kelihatan. Karena kami tahu yang kelihatan sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu jauh lebih kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih buat firman-Mu, memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan. Hamba-Mu yakin dan percaya setiap firman Tuhan yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi firman Tuhan siang hari ini boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun masalah pergumulan setiap jemaat-jemaat Tuhan, hamba-Mu yakin dan percaya pasti Tuhan buka jalan, pasti Tuhan beri kekuatan, pasti Tuhan beri pemulihan dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat dua belah tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kekuatan kuasanya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, dan setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan rangkaian acara Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus siang hari ini. Bagi setiap Bapak Ibu yang diberkati melalui pelayanan kami, jangan lupa untuk share, klik like, comment, share, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya supaya channel ini boleh semakin berkembang, boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Dan sekali lagi saya mau ingatkan, bagi Bapak Ibu yang merasa diberkati dan tergerak untuk memberkati kehidupan hamba-hamba Tuhan, silahkan klik kolom deskripsi, di sana ada nomor-nomor ATM, nomor-nomor rekening. Nah Bapak Ibu boleh transfer ke nomor rekening yang Bapak Ibu digerakkan. Kalau Bapak Ibu ingin memberkati Bapak Gembala, monggo berkati Bapak Gembala. Kalau Bapak Ibu ingin memberkati Ibu Gembala, monggo Bapak Ibu berkati Ibu Gembala. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara semua ingin memberkati saya, dengan senang hati, dengan sukacita, saya akan terima berkat itu. Sebab firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara, tidak boleh memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Artinya setiap orang itu patut mendapat upahnya. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, saya tidak memaksa, tetapi Bapak Ibu berdasarkan kerelaan hati, dan saya tidak motivasinya uang, tidak. Tetapi saya percaya setiap ibadah itu harus membawa sesuatu untuk Tuhan. Nah, kita sudah membawa suara, kita sudah membawa waktu, dan Tuhan juga ingin kita membawa materi kita untuk pekerjaan Tuhan, untuk kehidupan hamba-hamba Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di program Menara Doa esok hari. Bye-bye, shalom.